Bagian pertama yaitu mengenai fungsi tau. Jadi untuk n suatu bilangan bulat positif, fungsi tau n menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari n. Sebagai contoh, misalnya kita akan menunjukkan pembagi bulat positif dari bilangan 16, 5, 21, 7, dan 11. Yang pertama, fungsi tau 16 itu sama dengan 5. Hal tersebut disebabkan karena pembagi bulat positif dari 16 itu terdiri dari 5 bilangan, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Selanjutnya, fungsi tau dari 5 itu sama dengan 2. Hal tersebut dikarenakan pembagi bulat positif dari 5 itu hanya terdiri dari 2 bilangan, yaitu 1 dan 5. Berikutnya yaitu fungsi tau dari 21 itu sama dengan 4. Hal tersebut dikarenakan pembagi bulat positif dari 21 itu terdiri dari 4 bilangan, yaitu 1, 3, 7, dan 21. Kemudian fungsi tau dari 7 itu sama dengan 2. Hal tersebut dikarenakan pembagi bulat positif dari 7 itu hanya terdiri dari 2 bilangan, yaitu 1 dan 7. Berikutnya, fungsi tau dari 11 itu sama dengan 2. Hal tersebut dikarenakan pembagi bulat positif dari 11 itu hanya terdiri dari 2 bilangan, yaitu 1 dan 11. Selanjutnya, dari contoh soal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa 5, 7, dan 11 merupakan bilangan-bilangan prima, maka tau n sama dengan 2. Untuk penggunaan notasi sigma, misalnya sigma 3n sama dengan 1 an sama dengan A1 tambah A2 tambah A3. Contoh lain misalnya sigma 5n sama dengan 12 sama dengan hasil penjumlahan bilangan 2 sebanyak 5 kali. Selanjutnya, untuk sigma d membagi 12d sama dengan 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 12, di mana bilangan-bilangan tersebut merupakan pembagi positif dari 12. Contoh lain misalnya sigma d membagi 16 fd sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F4 ditambah F8 ditambah F16, di mana 1, 2, 4, 8, dan 16 merupakan pembagi-pembagi positif dari bilangan 16. Sehingga dari beberapa contoh tersebut berkaitan dengan penggunaan notasi sigma, maka fungsi tau dapat dirumuskan, yaitu tau n sama dengan sigma d membagi n 1 untuk n lebih besar atau sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa tau n merupakan penjumlahan dari bilangan 1 sebanyak pembagi bulat positif dari n. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Misalnya 34 memiliki pembagi positif yaitu 1, 2, 17, dan 34, sehingga fungsi tau dapat dirumuskan sebagai sigma d membagi 34 1 sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1 ditambah 1, atau penjumlahan angka 1 sebanyak 4 kali, karena pembagi bulat positif dari 34 terdiri dari 4 bilangan. Contoh lain misalnya 48 memiliki pembagi bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48, sehingga fungsi tau dapat ditulis sebagai sigma d membagi 48 1 sama dengan penjumlahan angka 1 sebanyak 10 kali, karena pembagi bulat positif dari 48 terdiri dari 10 bilangan.